Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, rasulina wa nabiyyina wa uswatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji, memuja dan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah. Allah pertemukan kita kembali di pagi hari yang cerah ini. Semuanya menjadi mudah. Betapa besar nilai nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah dari Allah, tak ternilai dengan apapun dan tak tergantikan. Seandainya hanya satu saja nikmat Allah yang mampu kita hitung dan kita absen, dan kita temukan ternyata itulah nikmat kita masih beragama Islam, maka cukuplah itu menjadi nikmat yang kita syukuri. Oleh sebab itu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi hari beliau berucap, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna ala fitratil Islam, kami memasuki pagi hari dalam kondisi fitrah beragama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, masih komitmen memegang kalimat ikhlas, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masih setia memegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah Nabi kita Muhammad ini selaras dengan sunnahnya Nabi Ibrahim, yang mana beliau hanifah, lurus, dan muslimah, beliau beragama Islam, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nabi juga berucap, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang maknanya, dengan rahmatmu ya Allah kami memasuki pagi hari, dengan rahmatmu pula ya Allah kami memasuki petang hari. Wa bika nahya wa bika namut, dengan rahmatmu pula kami hidup dan kami mati, dan hanya kepadamu kami dikumpulkan dan dikembalikan. Artinya kita memahami betul hidup dan mati ini urusan Allah. Jika Allah masih beri kita kehidupan di pagi hari ini, maka tujuannya hanyalah satu di antara dua saja. Jika kita termasuk orang-orang yang suka beramal solih, maka hidup kita saat ini tujuannya untuk menambah lagi amal solih. Demi perjumpaan dengan Allah di yaumil qiyamah kelak, kita dalam kondisi banyak sekali amal solihnya. Namun jika kita termasuk yang gemar beramal salah, kita termasuk yang senang bermaksiat, kita termasuk yang suka berbuat dosa, maka pagi hari Allah masih beri kehidupan saat ini tujuannya agar kita bertaubat, agar kita perbaiki diri, agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, agar kita kembali lagi mendekat kepada Allah setelah menjauh darinya, agar kita kembali taat kepada Allah setelah kita bermaksiat kepadanya. Maka mari kita introspeksi diri kita.
Di mana letak dan posisi kita? Apakah berada di nomor 1 ataukah di nomor 2? Jika kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan ini Allah berkahi. Karena usia itu hanya sekedar angka. Yang terpenting adalah keberkahannya. Ada yang usianya pendek, tapi seperti seakan-akan masih hidup sampai dengan saat ini. Contoh misalkan, sebut saja ulama besar kenamaan dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi nama aslinya. Beliau hanya 44 aja tahun. Sampai 45 antara itu. Di kita ada yang meninggal dan kita ketahui, oh baru 40-an. Masih muda ya. Biasanya komentar kita begitu. Tapi bayangkan sampai saat ini siapa yang tidak kenal dengan beliau? Siapa yang tidak mempelajari tulisan dan kitab beliau? Semua kitab beliau hampir seluruhnya bestseller. Dari yang paling tipis sampai yang paling tebal. Siapa yang tidak tahu hadis Arba'in karangan Imam Nawawi? Padahal bukan cuma beliau aja yang membuat kompilasi hadis 40-an. 42 hadis ada beliau tuliskan. Banyak sebelum beliau menuliskan kitab itu. Tapi kami pernah berkeliling dunia ke beberapa negara. Kalau ada yang namanya pengajian hadis Arba'in An-Nawawiyah mestinya. Rata-rata seperti itu. Di Indonesia, di Singapura, di Pakistan, Bangladesh, di India, di mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sampai dengan mazhab Hambali yang umumnya di negara Teluk, di negara-negara Arab. Kalau sudah membahas hadis Arba'in, yang dimaksud hadis Arba'in An-Nawawiyah. Padahal sebenarnya kompilasi hadis 40 itu banyak yang menulis, bukan cuma beliau. Seakan ini isyarat dari Allah kepada kita semua, jika tulisan kita ikhlas, jika dedikasi kita untuk umat itu ikhlas, maka akan Allah terus langgengkan sampai hari kiamat. Itu contoh saja. Paling tipis itu karangan beliau, sampai yang paling tebal seperti Syarah Sahih Imam Muslim, Imam An-Nawawi juga. Usia pendek sekali beliau, 40 saja. 44 sampai 45. Tapi sampai sekarang masih dikenang. Ya, kitabnya masih dicetak. Itulah yang kami maksud dengan usia yang barokah. Pendek usia tapi keberkahannya banyak. Ketika Nabi mengatakan idza matal insanu in qata'a anhu amalahu illa min salas. Jika manusia meninggal maka kan terputus amalnya kecuali tiga. Bukan 3 amal ya, tapi 3 jalur yang dimaksud. Karena amalnya banyak, bukan cuma 3. Ya, yang pertama sedekah dari jalur sedekah jariyah, karena banyak sekali sedekah jariyah, bisa wakaf berupa Quran, bisa wakaf properti, tanah, bangunan, bisa juga instalasi air di sebuah perkampungan yang mungkin kekeringan, bisa juga AC misalkan di sebuah masjid. Itu semuanya sedekah satu jalur, bukan satu amalan. Satu jalur tapi bisa banyak bentuk amalannya. Bisa juga ilmun yuntafa'u bihi, jalur yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, di bagian inilah beliau unggul. Ilmu yang bermanfaat bisa kita yang membiayai pencetakan kitabnya, bisa kita yang menyebarkan video singkatnya kalau di zaman sekarang, bisa kita yang menyampaikan secara lisan kajian yang kita peroleh, orang terinspirasi, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ini satu jalur tapi jenis amalnya banyak. Dan yang ketiga adalah doa anak yang solih kepada orang tuanya. Bukan cuma anak, bisa ponakannya, bisa cucunya, bisa keturunannya yang kesekian.
mendoakan untuk kakek buyutnya yang nomor sekian. Itu semua bisa. 3 jalur, bukan 3 amal. Maka kalau seperti Imam An-Nawawi sampai sekarang masih dibahas biografinya, kitabnya, masih dicetak bestseller semua rata-rata. Kebayang itu berapa banyak pahala yang beliau peroleh. Itu contoh jika usia itu barokah. Maka bayangkan yang lain-lain seperti harta yang barokah, sedikit terasa banyak. Kalau hilang barokahnya, yang banyak pun terasa sedikit. Di momentum Idul Adha nanti kita akan bisa melihat mana yang hartanya kira-kira barokah, mana yang tidak. Ya kan? Yang income-nya banyak, 3 digit, 4 digit bahkan, belum tentu juga bisa untuk berkurban. Belum tentu juga dia mau ke tanah suci, lebih memilih ke Eropa dan keliling dunia yang lain. Tapi ada yang biasa-biasa saja pemasukannya. Ya, hitung dengan matematis dan akumulatif pun tidak sampai pada kesimpulan mungkin dia ke tanah suci, tapi bisa berangkat. Nah, itu mungkin yang namanya keberkahan harta. Yang pas-pasan bisa juga kok berkurban. Itu mungkin pertanda hartanya barokah. Demikian juga keluarga kita, ya. Yang namanya keberkahan itulah yang kita cari sebenarnya. Maka carilah keberkahan di setiap lini kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, dan momentum taklim seperti ini semoga menambah keberkahan pada waktu dan usia yang kita punya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap muslim, yaitu adalah ketika seorang muslim menjadi pribadi yang senantiasa berzikir kepada Allah. Satu amalan yang sangat mudah, siapapun bisa, tua, muda, mampu, laki, perempuan bisa, orang awam maupun ulama mampu untuk mengerjakan yang namanya zikrullah. Tapi bicara zikrullah itu bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Ya, masalah kemauan. Ada orang yang memang ambisinya setiap hari pokoknya lisan ini harus senantiasa basah dengan zikrullah. Ambisi dan azam yang kuat ini membuat ia kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisinya, pokoknya harus terus zikir kepada Allah. Ya, jika ia ditanya berapa Anda beristighfar, dia sampaikan, lebih dari 100, tapi saya tidak tahu angkanya berapa. Kenapa? Karena dia setiap kosong, setiap teringat, langsung berucap istighfar. Dan Masya Allah, Nabi SAW sampaikan, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Dan istighfar itu banyak ya jemaah. Bentuknya nggak cuma astaghfir, banyak. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Kita mengucap Rabbighfirli saja, itu sudah disebut dengan istighfar. Rabbighfirli, 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 itu istighfar. Istighfar variannya banyak sekali. Yang paling puncak dan paling atas, ya, tiada tanding, tiada banding, yang cuma dibaca sekali aja bisa menjadi penghuni surga, adalah yang disebut Sayyidul Istighfar. Kayaknya pagi ini kita belum baca deh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ingin mendapat keutamaannya, seperti yang Nabi bilang, baca di pagi hari, ya, terhitung dari ba'da subuh. Kemudian sebelum masuk petang hari, qadarullah ia wafat, maka dia adalah ahlul jannah.
Dan jika ia membacanya petang hari yang dimulai ba'da asar, maka jika Allah berkehendak ia meninggal sebelum masuk pagi hari esoknya, dia adalah ahlul jannah. Tapi ketentuan dan syarat berlaku. Apa ketentuan dan syaratnya? Nabi bilang membacanya dengan muqinan bihi. Apa makna muqinan bihi? Mengimani, menghayati dan meyakini keutamaannya itu dari Allah. Banyak kita membacanya tapi cepat-cepat. Banyak kita membacanya tapi tidak peduli dengan maknanya. Kalau ingin mendapat keutamaannya, maka sediakan waktu untuk mempelajari maknanya. Investasi itu. Ya, investasi 10 menit saja. Pelajari terjemahannya. Allahumma anta rabbi. Agung sekali nih kalimat-kalimatnya. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Apa makna Rabb? Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan. Dan Rabb itu adalah yang menghandle semua urusan kita. Jadi semua Asmaul Husna itu terkumpul pada Asmaul Husna Rabbun. Ya, jadi pencipta, tidak terjemahkan Tuhan. Karena dalam KBBI kita, kalau kita ketik kata Tuhan, Tuhan itu biasanya yang menciptakan. Biasanya yang itu terjemahannya. Kalau sekadar menciptakan dalam bahasa itu al-khaliq, yang menciptakan. Ya, tapi Rob ini lebih luas daripada itu. Dan kosakata bahasa Indonesia itu tidak mampu untuk mengungkapkan bahasa Arab yang sangat luas. Ya, karena ini bahasa yang lebih kuno daripada bahasa Indonesia. Di bagian ini kita harus angkat topi nih. Ya, tidak bisa fanatik kita terhadap atau nasionalisme kita terhadap bangsa kita membuat kita maksain, pokoknya mengatakan Indonesia yang terbaik. Di bagian ini kita akui harus objektif kita. Dan itu mungkin rahasianya kenapa Al-Quran berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu kan adanya pernyataan, ya nggak perlu ke tanah suci, ke tanah air aja lah. Nggak perlu itu tawaf di Ka'bah, tawaf di candi saja. Pernyataan begini pernyataan yang tidak benar. Itu bukan nasionalisme, itu fanatisme namanya. Ya. Nah, maka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tiada ilah. Ilah itu adalah objek penyembahan. Maka sebenarnya ilah itu lebih tepatnya dimaknai dengan Tuhan yang disembah. Ada yang lebih khusus, Tuhan yang disembah atau yang diibadahi. Jadi nggak bisa sekedar diterjemahkan dengan Tuhan. Karena kalau sekedar Tuhan, manusia banyak mengakui Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ada yang melihat batu dikeramatkan, nah doa di situ dianggap Tuhan yang mengabulkan doanya. Ada pohon, ada sesajennya, minta di situ, Tuhan bagi dia. Ada yang dipajang di tembok berbentuk palang, dianggap Tuhan, disebut-sebut ketika meminta. Ada yang apa? Bermacam-macam. Bahkan ada yang jin, ada yang syaitan. Penganut satanisme menganggap itu sebagai Tuhannya. Banyak Tuhan yang diakui oleh manusia. Tapi kalau Allah dikatakan ilah, artinya hanya dialah yang berhak disembah dan diibadahi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Ya, engkau penciptaku ya Allah dan aku adalah hambamu. Ya, boleh dibaca abduka, boleh diwakafkan abduk, nggak ada masalah itu.
Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku masih komitmen menjaga janjiku padamu, dan engkau juga komitmen ya Allah dengan janjimu kepadaku. Janji kita sama Allah itu apa? Beribadah, tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apa, itu janji kita. Kapan kita berjanji ini, ikrar ini? Sejak mana? Oh, bukan, sebelum itu, jauh sebelum itu. Sejak di alam ruh, bukan di alam rahim. Ya, sejak di alam ruh. Karena ruh ini lebih tua daripada jasad kita. Boleh kita beda-beda usia, boleh kita ada yang sudah keriputan, boleh kita ada yang sudah ubanan, boleh orang bilang masih muda nih orang, tapi itu cuman jasadnya aja. Sedangkan ruh kita semuanya usianya sama Bapak Ibu, nggak ada bedanya. Keluarnya bareng, kita brojolnya tuh bareng ruh kita dari tulang sulbinya Nabi Adam. Itulah alam ruh. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari keturunannya Nabi Adam yang dikeluarkan dari tulang sulbinya atau punggungnya Nabi Adam. Ya, ayat ini Nabi langsung yang menafsirkan. Ya, tafsiran yang paling tepat, yang paling akurat dan presisi, nggak nyeleneh-nyeleneh. Itulah tafsir yang langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, Allah mengusap punggung Nabi Adam. Dengan sebab itu keluar semua keturunannya Adam. Bahkan ini sebelum Adam bersama dengan partnernya, partner hidupnya Ibunda Hawa. Ya, ibu seluruh umat manusia. Jadi bahkan Ibunda Hawa termasuk yang dikeluarkan ruhnya dari tulang sulbi Nabi Adam. Jadi hanya Nabi Adam saja yang beda cara penciptaannya. Yaitu wadahnya dulu yang ada Allah ciptakan dari tanah. Ya, kata Nabi SAW itu diambil dari permukaan bumi. Dari sini aja kita tahu ya, manusia itu termasuk makhluk yang terakhir. Karena kalau sudah ada bumi, maknanya sudah ada tumbuhan, sudah ada hewan mereka bahkan lebih tua dari kita. Ya, lebih dahulu menghuni bumi daripada manusia. Ya, makanya manusia itu kebangetan ya. Udah datangnya paling terakhir tapi menguasai. Udah datangnya belakangan tapi merusak alam. Padahal alam lebih tua daripada manusia. Ya, kita belakangan banget. Nah, malaikat aja sudah ada. Makanya malaikat ya berkata kepada Allah ketika Allah menyampaikan ingin menciptakan manusia. Ya, apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, Kau ingin ciptakan makhluk yang hanya akan menumpahkan darah dan merusak bumi. Sedangkan kami ini makhluk yang Engkau ciptakan senantiasa mensucikan Engkau dan bertasbih kepadamu ya Allah. Nah, itu kan malaikat sudah ada. Iblis juga sudah ada. Makanya iblis diperintahkan sujud pada Adam ketika awal Adam diciptakan. Iblis sudah ada. Dan itulah rahasianya kenapa dia nggak sudi sujud pada Adam. Lu senior disuruh sujud sama junior. Dan jauh sekali kita dengan iblis. Rentang waktunya ratusan tahun. Dan hanya Allah yang mengetahuinya. Keluar dari tulang sulbi Adam. Nah, saat itu ruh kita semuanya dihadapkan pada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada kita semua di alam ruh,
alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Saat itu kita semua menjawab, bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi ini alam ruh, bukan alam rahim. Nanti ruh ini ya Allah simpan sampai tiba masanya kita muncul ke dunia, sampai tiba masanya ada wadahnya pada rahim ibu kita masing-masing, baru ruh ini dibawa oleh malaikat ditiupkan. Jadi jelas banget perbedaan Adam sama keturunannya. Kalau keturunannya ruhnya sudah ada, baru wadahnya dan ditiupkan ke dalamnya. Tapi kalau Adam, wadahnya dulu yang ada, baru Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam yang sudah ada dari permukaan bumi. Dan itulah mungkin rahasianya kenapa keturunan Adam warna kulitnya beda-beda. Ada yang putih kemerahan, diambil dari tanah yang berwarna merah. Ada warna yang coklat, kekuningan, diambil dari tanah yang berwarna coklat. Ya, barangkali kalau kita merenung, kalau kita tipe orang yang suka belanja, mungkin diambil dari Tanah Abang. Ya, barangkali kalau kita tipenya temperamen, jangan-jangan diambil dari Tanah Sengketa, jangan. Ya, ini sekedar ini aja. Ya. Jadi ya begitulah. Makanya warna kulit kita berbeda-beda. Karena ternyata ya dari pusat gennya atau kromosom pusatnya, intinya itu dari Nabi Adam ternyata diambil dari berbagai tanah. Dan Ibnu Abbas meyakinkan itu kepada kita tentang hadis Nabi tadi. Nah, ini di alam ruh kita sudah menyatakan itu. Maka ini terus kita komitmen sampai di alam itulah kenapa wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tapi tetap semampu kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang telah aku perbuat. Apa makna kalimat ini? Dia bahasa Allah. Setiap dosa yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita kerjakan, itu akan ada dampak negatifnya loh dalam kehidupan kita. Kata para salafus soleh ya, kalau kami masuk ke rumah atau pulang ke rumah dan kami dapati istri berlaku nusyuz. Nusyuz itu tidak taat sama suami. Atau nampak anak-anak tidak taat pada orang tua. Bahkan kata mereka, jika hewan tunggangan kami kelihatannya kok enggak sejinak sebelumnya, agak liar dia sama tuannya, maka sebelum kami koreksi orang-orang rumah, sebelum kami perintahkan mereka untuk taat sama kami merenung dan introspeksi. Barangkali sepanjang di luar kami bermaksiat. Sampai segitu ya loh. Hati-hati tuh. Laki-laki yang suka mata keranjang diistilahkan dengan bukan cuci mata itu. Ya, bukan cuci mata itu. Itu adalah mengotori mata dengan dosa-dosa. Selama di luar itu alasannya bekerja kah, alasannya ke pasar kah, berbisnis kah, atau alasan-alasan lain. Ya, kemudian selama di luar itu mata jelalatan tidak dijaga, telinga juga tidak dijaga, lisan tak dijaga, maksiat yang kita lakukan di luar. Jangan terkejut ketika sampai di rumah, kok kayaknya penghuni rumah beda nih rasanya. Ya, diminta ini tidak taat. Sebelum mereka mengomentari istri mereka atas kenusyuzan mereka, ya artinya bertakwa pada Allah. Jangan begitu sama suami. Ya sebelum kita keluarkan hadis Nabi bersabda gitu. Karena suami itu yang hafal banget hadis ini nih. Kata Nabi apa? Seandainya ada seseorang yang boleh sujud sama orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud pada itu biasa suami hafal banget hadis itu. Hafal banget itu. Ya. Dan dikit-dikit bawa hadis ini itu. Ya. Ibu-ibu jangan mau kalah, Bu. Ya. Keluarkan hadis Nabi juga. Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yaitu para suami adalah yang terbaik sikapnya terhadap istrinya.
Dan kata Nabi, akulah sosok manusia yang paling terbaik sikap dan attitude kepada istriku. Itu kata Nabi tuh. Jadi ya balas saja Bu. Ya. Karena kadang-kadang mohon maaf, saya nih sebagai kaum Adam nih ya, merenung. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki sering kali tuh menyudutkan istri. Lupa bahwasannya masing-masing punya hak dan kewajiban. Lupa bahwasannya laki-laki sebagai kawam. Apa itu kawam? Pemimpin bahtera rumah tangga. Apa sikap yang paling mencolok dari seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya? Yaitu bijaksana. Nabi itu bisa aja mungkin setiap kali istrinya berbuat nuzur, keluarin hadis itu tuh. Kalian nggak takut sama Allah. Kalian kalau misalkan boleh saya perintahkan sujud, kalian sujud sama saya. Bisa saja Nabi selalu ucapkan itu kepada Ibunda Aisyah, kepada Ibunda Hafsah, kepada Ibunda Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain. Tapi apakah itu Nabi lakukan? Tidak Nabi lakukan. Bahkan Ibunda Aisyah itu pernah ya berbuat sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita kok nggak pantas ya, kok nggak etis ya. Apalagi kalau mengingat beliau sebagai istri Rasulullah SAW. Seperti apa? Disampaikan oleh Anas bin Malik. Nabi saat bersama Ibunda Aisyah. Ini catatan bapak-bapak ya. Kalau poligami jangan pikir enaknya aja tuh. Poligami itu sangat rumit, sangat kompleks masalah. Di antara masalahnya adalah waktu quality time bersama istri itu harus sama. Ya. Karena ini maksud adil dalam berpoligami itu adil yang lahiriah. Yang sifatnya lahiriah. Kalau pertanyaannya urusan hati, Allah sudah jawab di An-Nisa 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian para suami tidak akan pernah mampu adil kepada istri kalian walaupun sangat ingin. Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat ketiga An-Nisa yang disebutkan 2, 3, 4, kalau tidak mampu maka 1? Enggak bertentangan. Yang dimaksud ayat ketiga An-Nisa adalah perkara lahiriah. Untuk urusan ini bisa sekali seorang manusia adil. Makanya Nabi bersabda, nanti akan ada orang yang badannya itu miring, doyong, seperti patah tulang bagian sininya. Itu adalah ciri dia tidak adil kepada istri waktu poligami di dunia. Nah yang dimaksud adalah lahiriah. Tapi kalau urusan hati, kecenderungan, kecintaan, ini urusan siapa? Urusan Allah sebagai zat yang menguasai hati. Untuk urusan ini tidak bisa. Pasti seorang suami itu lebih cenderung kepada istri yang khidmahnya luar biasa, yang menemani dari nol dulu, yang dari masih suka pakai parfum minyak wangi jadi pakai minyak angin sekarang, dari masih muda sampai tua, ya, yang bersedia untuk melahirkan anak-anaknya, yang bersedia untuk mengurus anak-anaknya. Itulah kenapa Rasul secara tegas mengatakan Khadijah lah yang terbaik dan yang paling dicinta. Bahkan ketika Ibunda Aisyah bilang, ya Rasul, kau sudah dikasih dengan yang lebih baik daripada dia. Maksudnya beliau, Ibunda Aisyah. Bahasa kita kepedean lah gitu kira-kira. Yang lebih muda, ya kan, dan lebih cantik gitu bagi kira-kira. Tapi Nabi SAW bilang apa? Tidak, Allah tidak pernah gantikan Khadijah dengan wanita yang lebih baik. Karena dialah yang paling pertama beriman kepada saya di saat mayoritas manusia kufur dan ingkar. Rahasianya tuh. Kalau ingin menggapai hati suami, benar-benar dicintai ya, tanpa melihat apapun, ya, maka itu tuh. Selalu taat sama Nah, Ibunda Khadijah taat langsung, beriman pada Nabi. Dan semua istri saya nggak ada yang melahirkan anak saya kecuali Khadijah. Ya. Dan pernyataan Nabi ini sebelum datangnya Maria ya, wanita Mesir yang menjadi istri Nabi yang melahirkan putra Nabi bernama Ibrahim. Ini pernyataan Nabi sebelum dia datang. Makanya Nabi bilang, dialah satu-satunya istriku yang melahirkan anak-anakku. Dan dialah yang
menjadi sponsor dakwah saya dari dulu sampai dia meninggal. Dari yang awalnya konglomerat, wanita terkaya di Quraisy, dan Nabi kita yang awalnya hanya orang kelas menengah ke bawah, berubah Nabi kita semenjak nikah sama Ibunda Khadijah menjadi crazy rich. Kaya betul Nabi kita. Dan kaya itu semuanya untuk apa? Untuk sampai habis ludes semua. Sampai habis itu. Sehingga yang menjadi sponsor Nabi dalam dakwah untuk perempuan adalah istrinya, untuk laki-laki adalah Abu Bakar. Nah, itulah kenapa dua orang ini yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini nih, ya nggak bisa. Makanya Allah nyatakan di ayat 129-nya An-Nisa, dua ayat ini nggak kontradiktif. Orang yang tak faham akan membentur-benturkan. Orang yang tak faham selalu bawa ayat ketiga untuk ketidaksukaan dan sentimennya terhadap poligami. Kan nggak bisa adil kata Allah gitu. Nah, syariatnya ada, cuman yang dimaksud tidak bisa adil adalah urusan hati. Lalu Nabi makanya itu selalu kalau di sini 1 hari, istri lain 1 hari. Kalau di sini datang ba'da asar, nanti istri berikutnya jangan datang ba'da maghrib. Ya, karena saya pernah punya seorang kawan yang dia sudah menjalankan syariat ini. Dan saya heran, sikap-sikap seperti ini dilakukan justru akan membuat retaknya rumah tangga. Ya, kami datang berkunjung setelah tidak berjumpa bertahun-tahun. Saya baru datang ke Indonesia waktu itu. Beliau sudah lama di Indonesia tuh. Ya, kami berjanjian ba'da asar, enggak ada orangnya. Katanya tuh ada istri saya. Saya enggak enak ada istrinya doang. Saya suruh istri saya aja dah ngobrol. Ternyata dari janji ba'da asar datangnya ba'da isya. Nah, dia bilang, "Iya nih, datang dari pusat," kata dia. Saya bingung, apa maksudnya? Itu kode itu ternyata. Ada pusat, ada cabang. Pusat itu maksudnya istri pertama, cabang itu istri kedua, itu, ya kan? Ya, ternyata harusnya datang ba'da asar, dan itu jadwal yang sudah harusnya dipenuhi. Tapi datangnya ba'da isya. Artinya berapa jam itu tidak bersama dengan ya istri yang sudah dia janjikan datang ba'da asar. Ini kalau dibiarkan, ini bisa menjadi benih kebenci dan kecurigaan. Tuh, kenapa sih yang di sana lebih lama, yang di sini kok lebih cepat? Kenapa sih yang di sana jadwalnya langsung gercep, yang ke sini lelet banget gitu kan? Nah, ini berbahaya yang seperti ini, Pak. Maka Rasul begitu sama istri-istrinya. Setelah semuanya didatangi, Nabi selalu berucap begini, "Ya Allah, inilah yang mampu saya lakukan. Dan sisanya selain ini saya tidak mampu dan saya serahkan kepadamu." Maksudnya urusan hati. Ya. Nah, kembali kepada sikap Ibunda Aisyah, itu pernah melakukan nusyuz kepada Rasulullah SAW. Anas bercerita, Nabi sedang bersama Ibunda Aisyah, tiba-tiba ada makanan dibawa oleh kurir. Ya, didatangi Rasul dengan makanan tersebut, nampan ternyata dari istri lain. Ternyata dari istri lain, Pak. Ah, ini ilmu nih, Pak. Ilmu nih, Pak. Ya, ini kajian kita jadi kajian parenting ini. Ya. Jadi Ibunda Aisyah marah di waktu saya berani-beraninya ada yang ngasih makanan gitu loh. Ya, pokoknya kan full sama saya gitu ibaratnya. Kok ada yang berani-berani ngasih makanan ke Rasulullah SAW? Ganggu aja kan gitu kira-kira. Ya, beberapa riwayat menyebutkan dia yang menyampaikan makanan itulah Ibunda Zainab binti Jahsyin. Ya, Zainab binti Jahsyin. Di istri Nabi itu ada 2 Zainab. Zainab binti Jahsyin, ada Zainab binti Huzaimah. Ya. Putri Nabi juga ada yang namanya Zainab. Ya, nenek buyut Nabi juga ada yang namanya Ya, singkatnya di zaman satu Zainab itu nama pasaran lah. Ya, nama pasaran Zainab. Di kita juga banyak ya? Banyak ya? Banyak ya. Ini ibu-ibu kesamaan nama cuma kebetulan aja ya. Zainab ya. Tapi sebutnya dengan benar Zainab, dan Jenab gitu kan. Zainab ya. Jadi dikasih, terus ternyata Indonesia marah. Nah, itu membuat beliau akhirnya melempar makanan itu di depan publik. Ada beberapa sahabat tuh. Ya. Bisa saja kan Nabi bilang awas di rumah ya. Kayak suami-suami sekarang gitu.
Ya kan? Bisa saja mungkin langsung ditalak saat itu. Bisa saja saat itu langsung marah, emosi, naik darah gitu kan. Darah naganya muncul. Tapi tidak, Nabi tidak memilih sikap itu. Bisa saja Nabi keluarkan hadisnya atau Nabi justru berkata, "Hei Aisyah, kemurkaan saya adalah kemurkaan Allah." Itu kan pernah Nabi bilang di kesempatan yang lain bahwasanya kalau saya marah, tandanya Allah marah. Kalau saya senang, tandanya Allah senang. Makanya tidak ada sikap Nabi yang lepas dari wahyu sebenarnya. Ya, karena dulu ada sahabat tuh yang ragu, catat nggak ya semua dari Nabi? Sebagian sahabat bilang jangan, Nabi itu kan juga manusia biasa. Takutnya kalau kita catat nanti ada sesuatu yang tidak Nabi sukai. Ibarat kayak kamera begini kan? Ustaz, saya kameranya jangan, saya takut nanti ada ucap salah dan seterusnya. Kan gitu kira-kira. Ya, ada sesuatu yang tidak diinginkan kalau semua dicatat. Tapi malah Nabi yakinkan sahabat yang mencatat itu. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Catat semua dari saya. Karena kalaupun saya marah, marah saya itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau saya membenci sesuatu, benci ini datangnya dari Allah. Kalau saya menyukai dan menyenangi sesuatu, itu juga datangnya dari Allah. Ya, jadi bisa aja Nabi bilang begitu kepada istri beliau, Ibunda Aisyah. Tapi ternyata enggak itu yang Nabi pilih. Nabi mengucap apa? Gharat ummukum. Gharat ummukum. Simpel aja. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian, karena apa? Istri Nabi adalah ibu bagi semua orang beriman. Ya, ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. Itu aja yang Nabi keluarkan. Ya, Nabi tidak mencela Ibunda Aisyah. Nabi tidak mengungkap hal-hal yang jelek. Nabi tidak memukul Ibunda Aisyah, Nabi tidak KDRT terhadap Ibunda Aisyah, hanya mengucap itu. Dan Nabi perintahkan kepada sahabatnya untuk mengambil piring baru dari rumahnya Aisyah sebagai bentuk ganti rugi aja tetap harus tuh walaupun lagi emosi. Jadi jangan sampai kalau misalkan ya ada seseorang dia mengalami kerugian akibat orang lain tanpa kesadarannya, atau karena emosinya, atau karena anaknya yang melakukan. Terus dibilang, ya kan cuma anak-anak, ikhlaskan aja. Enggak, ganti rugi tetap berlaku. Tapi maaf itu perlu diberikan untuk memaklumi sikap itu. Ya kadang-kadang begitu kan, udahlah anak-anak doang. Tapi yang namanya wali dari si anak itu berkewajiban untuk mengganti rugi. Sebagaimana Nabi tidak melakukan itu. Itulah syariat Islam yang lurus tuh. Ya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Saya rasa kalau rumah tangga yang banyak di negeri kita ini ya, sikapnya selalu begini nih. Suami memaklumi kesalahan istrinya. Istrinya berusaha untuk terus memperbaiki diri. Kayaknya tuh tidak akan terjadi kasus perceraian yang angkanya semakin fantastis. Saya punya kawan, seorang hakim di Riau. Ya, teman kuliah dulu. Sekarang rencana mau mutasi ke Serpong sana. Saya pernah minta data sama beliau ya tentang angka perceraian. Ya, kata beliau, saya ngasih sampelnya ini aja tahun 2024 karena ternyata data ini hanya diperbarui di akhir tahun dan 2025 belum berakhir. Maka dia kasih sampel dari 2025. Langsung dia kasih dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lu punya akses kan para hakim gitu. Wah, luar biasa. Dalam 1 bulan bisa 4.000 lebih kasus perceraian. Cuman di Jakarta Timur. Kota Madia Jakarta Timur. 4.000 loh. Dan itu juga tertulis. Datanya ada penyebab perceraian. Karena ini baik yang ini ya, baik yang istri yang gugat cerai kepada suami lewat hakim ataupun suami yang mentalak istri. Ini dua-dua boleh dalam syariat kita. Ya. Ibu-ibu jangan hanya mengetahui hadis tentang istri yang tidak mencium wangi surga tuh. Kalau yang minta talak sama itu benar hadisnya, benar. Tapi Nabi kasih tahu apa? Min ghairi ba'sin, jika tidak ada alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, boleh karena ayatnya pun ada di surah Al-Baqarah ayat 229 itu ada.
tentang yang namanya menebus kembali mahar waktu dulu menikah. Istilahnya khulu namanya. Khulu itu bercerai, berlepas dari pernikahan tuh. Ya. Dan para ulama sangat merekomendasikan untuk para wanita melakukan ini datang ke hakim jika suaminya udah begitu parah. Seperti apa? Gak mau sholat. Hati-hati bapak-bapak tuh yang gak mau sholat itu. Ya, itu sudah izin syar'i, istri itu minta cerai. Hati-hati, bertaubatlah. Apalagi kalau jalurnya sudah ditempuh oleh istri seperti di surah An-Nisa 35 ya, yaitu adalah apa? Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Udah dinasihati mental, ya udah minta datang mertua dan minta datang orang tuh, sampaikan keluhan dalam rumah tangga. Kasih tahu fair-fairan aja. Ya, ini gimana Pak? Anak Bapak nih yang harus saya taati, tapi nggak mau taat sama Allah. Jangankan yang 5 waktu, yang sepekan sekali Jumatan aja enggak dia. Berapa banyak para laki-laki nggak sholat. Dan itu kami temukan di angka ini. Ya, angka perceraian tinggi di Jakarta Timur. Salah satu alasannya adalah istri gugat suami cerai karena suaminya kagak mau sholat. Bayangin, gimana jadi pemimpin rumah tangga kalau nggak sholat? Udah nggak zaman kan istilah sehidup semati, sehidup sesurga itu harusnya. Nggak mau diajak surga ya udah selesai gitu loh. Tapi selesai dengan cara yang baik, sebagaimana dulu memulai dengan cara yang baik. Saya sampaikan ini bukan buat nganjurin perceraian ya, enggak. Supaya kita paham syariat itu memang selalu ada solusi. Karena banyak di antara kita menjadi seorang muslim terus kebingungan dengan masalahnya, merasa masalahnya tidak dibahas dalam Islam, akhirnya ragu dengan identitas keislamannya. Disitulah akhirnya mulai mempelajari isme-isme yang lain di luar Islam, aliran ini, aliran itu, mulai merasa oh iya ya, Islam nih kayaknya sudah nggak relevan dengan zaman. Keluarlah kalimat-kalimat itu akhirnya. Oh iya ya, itu kan 1400 tahun silam. Oh iya ya, itu kan enggak, padahal semuanya sudah dibahas dalam lengkap. Kalau kita jadikan pedoman, insya Allah hidup kita jadi rapi. Huzaifah saja menyampaikan, Nabi mengajarkan kami masuk kamar mandi aja detil banget, pakai kaki kiri, cebok dengan tangan kiri, tidak menghadap atau membelakangi kiblat, tidak berbicara selama di kamar mandi, tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Apa kabar tuh yang ngerokok di kamar mandi? Udah gitu kamar mandi masjid lagi. La haula wala quwata illa billah. Apa kabar anak-anak muda yang di kamar mandi masjid kadang-kadang numpang wifi masjid sembari ngegame? Ya, dia puping, dia buang air besar sembari ngegame tuh. Banyak gitu, Pak. Mungkin nggak terjadi di Al-Wahyu. Di masjid-masjid lain ada. Ya, miris kita. Anak-anak muda numpang wifi masjid, bukannya pornografi. Bukannya medsos yang tidak jelas. Bukannya akun TikTok scroll video yang tidak benar. Numpang wifi masjid. La haula wala quwata. Gimana tuh? Kalau seorang muslim sudah tidak memuliakan rumah Allah. Ini begini-gini walaupun kecil. Ini begini-begini walaupun mungkin tidak diadakan Jumatan. Ini begini-begini walaupun jamaahnya sedikit. Ini tetap rumah Allah. Mau diistilahkan musola kah? Mau istilahnya apa? Tetap rumah Allah. Wajib dimuliakan. Ya. Para imam tuh bingung sekarang. Sholat, sepanjang sholat handphone berbunyi. Yang di sayap kanan iya, sayap kiri iya. Apa tidak sadar dia tuh sedang di rumah Allah? Apa beratnya untuk mensilenkan handphonenya? Apa susahnya untuk mematikan sejenak? Ataukah kalau ini tidak dilakukan, kenapa tidak dia lakukan saja? Angkat saja telepon kalau berbunyi. Kalau dia belajar fikih sholat tentang bergerak dalam sholat. Ya banyak masalah kita, banyak sekali masalah kita. Ya,
Sebelum kita lanjutkan, kita lihat jam dulu 5.32. Kita mau tanya jawab? Silakan, silakan. Hmm. Katanya rohnya Nabi Muhammad lebih dulu Sallallahu. diciptakan dari Nabi Adam. Nah tadi Pak Ustadz kan menyebutkan roh itu dari tulang sulbi Nabi Adam. Yang kedua, saya mau nanya Pak Ustadz, arti ikhlas yang sebenarnya. Itu Pak Ustadz. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih tepatnya yang dimaksud adalah Nur Muhammad. Bukan ruh Nabi Muhammad, tapi Nur Muhammad. Banyak itu. Ya, tertulis di kitab-kitab klasik dan kitab Turoth. Ya. Benar di antara dalam kitab Tazkirah. Dan di kitab-kitab yang lain juga ada. Hanya saja hadis tentang Nur Muhammad ini diperselisihkan banyak para ulama hadis. Dari sisi jalur riwayat. Hadis itu kalau diteliti itu harus dari dua jalur. Riwayatnya dan diroyatnya. Ya, makanya dalam ilmu hadis itu ada studi hadis itu ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Riwayah itu adalah ketersambungan sanad perawi dari yang menulis sampai dengan sahabat. Misalkan dalam Sahih Bukhari ya itu kan hadis sampaikan di situ an Abi Hurairah. Artinya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu sudah menggaransi kepada kita yang membaca tulisan beliau dari saya, dari guru saya, dari gurunya guru saya, terus sampai dengan dari Abu Hurairah. Udah cukup sampai Abu Hurairah aja karena dia semasa dengan Rasulullah SAW, udah pasti dari Nabi. Kenapa? Nggak perlu kita periksa untuk sahabat biografinya, kurikulum vitae-nya, apakah ada SKCK-nya, berkelakuan baik, iya dong. Harus Pak, kita tuh kalau menerima informasi harus tahu yang menyampaikan tuh orangnya pantas nggak untuk kita ambil informasinya. Istilahnya kredibel nggak dia. Dalam studi hadis diistilahkan dengan thiqah namanya. Nah kalau udah sahabat itu semua sepakat mereka thiqah. Mereka kredibel, nggak usah dipertanyakan lagi. Ya, kalau sudah namanya sahabat. Paling yang dipermasalahkan dikit-dikit doang tuh di tengah ulama hadis cuman begini. Sahabat ini pernah sempat murtad enggak? Terus masuk Islam lagi. Nah, riwayatnya gimana? Paling di bagian tipis-tipis itu yang kecil-kecil itu. Tapi mayoritasnya yang 100 ribuan lebih sahabat itu. Sampai Imam Abu Zur'ah, gurunya Imam Muslim memastikan sekitar 114 ribu orang sahabat. 114 ribu. Itu tribun tempat orang main bola, stadion bola itu penuh itu 100 ribu. Sahabat itu banyak. Dan lintas benua, lintas negara. Ada yang orang Persia bukan orang Arab. Bukan native speaker Arab dia. Seperti Salman Alfa. Orang Persia dia Pak. Nggak bisa bahasa Arab awalnya. Ya. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dari nama Ar-Rumi aja kita udah tahu. Orang Roma bukan Arab. Ada sahabat Nabi. Ada Bilal bin Robah. Aslinya dari mana? Dari Ethiopia. Nggak berbahasa Arab. Banyak Pak sahabat. Jadi jangan aneh. Sekarang kaum muslimin, Masya Allah, di Eropa pada masuk Islam ya. Di Amerika juga sama ya. Di Inggris bahkan parlemennya banyak yang Sebenarnya ini dari dulu sudah begitu. Dan makanya kenapa Islam tuh nggak pantas diidentikan cuma sama Arab aja. Karena Islam itu memang agama dari Allah. Sejak Nabi Adam hidup di bumi ini, beliau sudah membawa status Islam. Semua nabi dan rasul beragama Islam. Begitu. Ya. Nah, makanya kalau sahabat tidak ada perselisihan di kalangan ulama, mereka kredibel, thiqah. Tapi dari si penulis ini Bukhari sampai dengan sahabat inilah yang diteliti oleh para ulama hadis. Kebayangnya rumitnya kayak apa ilmu hadis. Makanya kalau di lembaga pendidikan Islam, di universitas ternama Islam, itu jurusan hadis itu termasuk yang dihindari. Berat. Karena selain harus menghafal jutaan hadis atau ratusan ribu hadis,
Itu harus dengan juga silsilah mata rantai sanad perawinya. Dan gak cukup cuma hafal, oh si fulan, si fulan, si fulan. Kayak Bukhari sampai dengan Abu Hurairah misalkan. Paling cuma 5 sampai 6 orangan aja. Karena beliau di abad ketiga Hijriah. Ya, masih dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, Imam Bukhari mengatakan bahwasannya sanad yang paling emas, yang paling diakui adalah sanad dari Syafi'i, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Itu contoh aja. Beliau sudah meneliti tuh jalur-jalur riwayat hadis. Menurut beliau Imam Syafi'i, berarti sikoh beliau. Lucunya manusia sekarang ada loh yang berani-berani mengkerdilkan Imam Syafi'i. Hanya gara-gara beda pandangan doang. Ya contoh yang paling umum lah, Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu sunnah. Boleh berbeda dengan beliau, mengambil pendapat jumhur yang tidak melakukan kunut subuh. Tapi jangan sampai mengkerdilkan beliau dan mengatakan, lah Syafi'i itu nggak tahu hadis. Lebih tahu hadis Imam Ahmad. Padahal Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Loh, Imam Syafi'i diakui. Syafi'i dari gurunya Imam Malik bin Anas. Tuh. Kalau beda pandangan dengan Imam Malik, misalkan contoh tentang bersentuhan yang bukan mahram. Menurut Imam Malik, sepanjang sentuhannya karena unsur ketidaksengajaan, terus tidak ada syahwat, ya, atau bukan kita yang memegang, orang lain yang megang, kita mah kaget gitu dipegang. Menurut Imam Malik itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita perkara ingin ngambil pendapat Syafi'i yang lebih hati-hati, pokoknya mau gimana pun kalau sentuhan pokoknya batal. Silakan. Tapi jangan mengkerdilkan Malik bin Beliau tuh ulama Madinah. Bahkan pemimpinnya para ulama di Madinah, sampai ulama Madinah berkata, sepanjang Malik bin Anas masih hidup, gak ada satupun di antara kami yang berani berfatwa. Ya, beliau itu oleh khalifah tuh dideketin, bukan menjilat penguasa ya. Kayak ulama-ulama sekarang gitu, jilat sana, jilat sini, ingin dapat jabatan. Puji sana, puji sini, ingin jadi komisaris. Ini begitu kan sekarang. Ulama dulu penguasa yang mendekat kepada ulama. Khalifah berkata, wahai Malik bin Anas, kitabmu fenomenal. Kitab Muwatta namanya. Kumpulan hadis itu. Yang dikuasai oleh Imam Syafi'i cuma 9 malam doang. 9 malam Syafi'i muda sudah hafal kitab itu. Kata Khalifah, gimana kalau saya perbanyak, terus saya pajang di pintu Ka'bah, terus di negeri lain saya suruh mereka pelajari kitabmu Al-Muwatta. Tapi kata Malik, jangan Khalifah, jangan. Nanti bisa debat panjang, nanti bisa berselisih. Karena mereka yang di sana dapat ilmu dari guru mereka, dari sahabat yang lain. Mungkin beda pandangan dengan saya. Artinya beliau mengakui ada yang namanya masalah khilafi. Berbeda enggak? Silakan. Yang penting sama-sama punya pegangan dalil. Yang masalah itu kan adalah pertama, kita cuma ngambil yang gampang aja. Yang kedua, kita nggak mau mengetahui dalilnya dulu. Pokoknya ini kan beda. Gitu aja mau. Pokoknya ini masalah khilaf, masalah gitu aja terus yang diangkat. Padahal kalau Anda pelajari, mungkin saat itu Anda berubah pandangannya. Itu kan yang penting tuh. Kalau masalah itu pertama pelajari dulu dalilnya. Karena kita tuh sama-sama sepakat ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Cuman kadang-kadang kita lebih cenderung dengan yang ini karena kami merasa dia lebih mendekati sunnah Nabi. Itulah kenapa terjadi berbeda pandangan. Ya. Jadi dari Syafi'i, dari Malik bin Anas, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Itu kata Imam Bukhari, itu adalah rantai mata rantai sanad perawi yang paling emas. Itu contoh riwayat. Kalau sudah ini sahih riwayatnya, belum tentu langsung bisa dijadikan dalil atau dijadikan alat hukum. Perlu dicek isi matannya, namanya ilmu diroyah. Itulah kenapa contoh aja nih. Hadis sahabat Abu Hurairah menjadi masalah dan polemik di tengah ulama. Tentang apa? Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi." Itu kalau di sanad hadisnya,
perawinya nggak ada masalah, sahih semua sepakat. Tapi isinya nih kok agak aneh. Nabi bilang jika seorang di antara kalian hendak sujud dari i'tidal, janganlah sujud seperti duduknya unta, dan hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Di mana di bagian diroyah ini dibahas matannya? Loh, justru kalau seperti yang Nabi bilang tangan dulu baru lutut, seperti itulah unta kalau sedang menderum atau duduk. Padahal kata Nabi jangan seperti ini contoh aja. Saya nggak sedang bahas tentang yang mana yang lebih kuat, enggak. Saya nggak sedang bahas tentang hadis ini lebih utama diambil, bukan. Ini contoh saja kenapa jumhur mempermasalahkan hadis ini. Padahal riwayatnya nggak ada masalah riwayatnya. Kredibel semua. Tapi pas lihat isinya, lah kok malah bertentangan. Makanya sebagian mereka mengatakan kata-kata letakkanlah tangan sebelum lutut itu bukan dari Nabi, tapi tambahan dari perawi ketika dia sedang bercerita. Kadang-kadang kan orang cerita nih, ya dia lupa memisahkan, bilang nih sampai sini ya selesai, setelah ini tambahan dari saya. Kadang-kadang begitu. Kadang kan kalau lagi bicara seperti ini kan, kadang-kadang kita nggak bisa memilah-memilih. Bicara aja. Yang mendengar juga kadang-kadang mungkin salah menangkap. Nah, itu contoh aja. Nah, makanya dari sinilah kenapa tadi itu menjadi bermasalah, menjadi ada khilaf, ya. Nah, ternyata kembali ke masalah tadi, hadis tentang Nur Muhammad itu diperselisihkan kesohihannya. Berarti riwayatnya. Ya, kalau saya lebih cenderung mengambil pendapat para ulama hadis yang mengatakan hadisnya dhaif bahkan sampai tingkatan palsu. Kalau saya, ya, kalau ada yang mengklaim enggak itu sahih, silakan datangkan bukti kesohihannya. Tinggal gitu aja, simple. Ya, kan begitu kaidahnya dalam Islam. Al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar. Dalam peradilan dan di sebagai segmen. Yang mengklaim dialah yang mendatangkan buktinya. Yang dituduh dia cukup bersumpah mengingkarinya. Kan gitu, simple. Dalam Islam ini kalau kita jalankan betul tuh, nggak perlu repot-repot tuh. Yang di peradilan tuh, dari tahun lalu masalahnya di blow up sampai sekarang, sampai ada istilah katanya itu nutupin kasus korupsi atau apa. Cukup begitu aja. Yang mengklaim datangkan bukti. Sesimpel itu. Kalau ada yang mengklaim hadis itu memang sahih, maka datangkan buktinya. Kalau dia sudah dapat, nanti kita cocokkan saja dengan ulama yang mengatakan dhaif. Di antara yang mengatakan dhaif sampai tingkatan palsu untuk ulama hadis kontemporer seperti Syekh Al-Albani. Untuk ulama kontemporer seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud. Dua-duanya ulama kenamaan dari Saudi. Kalau yang salafus soleh, yang lebih lama lagi, itu di antara Imam An-Nawawi. Mengatakan itu hadisnya dhaif sampai dengan palsu. Imam Az-Zahabi lebih tua lagi, lebih senior lagi, juga sama mengatakan demikian. Artinya saya berpegang kepada ulama yang tadi disebutkan. Karena saya bukan ulama hadis, tinggal cukup mengambil sampel dari ulama yang punya kompetensi di bidang hadis. Karena kita nggak perlu bicara tentang sesuatu yang kita nggak paham. Ya, dan saya nggak ahli dalam ilmu hadis, jadi makanya kalau ngelihat hadis, ini ada yang mendhaifkan. Tinggal cek aja apa alasan dhaifnya. Bapak Ibu sekalian, habis selesai kajian ini, sholat 2 rakaat yang katanya dapat pahala haji dan umroh, jangan kaget kalau sebagian orang bilang itu hadis dhaif. Jangan kaget. Memang demikian nyatanya. Sebagian mengatakan hadis dhaif. Tapi enggak sedikit juga yang mengatakan hadisnya hasan. Contoh Imam Tirmizi. Makanya beliau masukkan dalam sunan beliau. Ya, tapi yang perlu garis bawahi, yang didhaifkan itu bukan sholatnya ya, ingat. Karena sebagian yang mengikuti pendapat yang mendhaifkan, selesai ini langsung bubar, enggak mau sholat. Yang didhaifkan tuh cuman keutamaannya, dapat pahala haji dan umrohnya. Di kalimat itu tuh yang ada potensi sepertinya ini enggak dari Nabi. Tapi sholat 2 rakaatnya itu sholat duha.
Dan hadis-hadis tentang sholat duha itu banyak banget dan sahih semua. Jadi makanya harus jelas nih, kalau ingin mengikuti pendapat dhaif, cek dulu di mana sisi dhaifnya. Setelah dicek baru bersikap. Jangan koar-koar doang, oh ini dhaif ini apa gitu kan. Dan jangan mengingkari yang tetap mengamalkan, karena yang menghasankan juga banyak. Malam Jumat dan hari Jumat baca surat Al-Kahf. Jangan kaget ada yang mendhaifkan. Biasa itu. Ada juga yang menghasankan. Silakan yang mengikuti hasan, silakan mendhaif. Yang jelas kita beragama, beribadah harus ada dasar ilmunya. Karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi ya kembali pada pertanyaan tadi, Nur Muhammad itu ulama selisih. Mayoritas mengatakan karena dhaif maka dampaknya apa? Tidak diamalkan hadis ini. Sehingga dikatakan bukanlah yang pertama kali diciptakan cahaya nabimu, bukan itu. Jelas sampai sini? Ya. Karena bertentangan juga. Alasan pertama tadi masalah kesohihannya. Alasan kedua kalau boleh kami tambahkan biar lebih jelas, itu bertentangan dan kontradiktif dengan ayat-ayat Quran. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud surat ke-11 ayat ke-7, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika diciptakan langit dan bumi, arsy Allah sudah ada di atas air. Oke, keep sampai sini ayatnya. Nabi jelaskan dalam hadisnya. Nah, ditafsirkan oleh Nabi ini. Kata Nabi apa? Kana Allah walam yakun syai'un ghairah. Dulu Allah tuh sendiri, tunggal, esa. Dan tidak ada satupun yang bersama dengan Allah. Terus apa lagi? Terus kata Nabi SAW, kemudian arsy Allah diletakkan di atas air. Di riwayat lain kemudian Allah ciptakan pena. Kemudian pena diperintahkan uktub, tulislah. Pena bertanya, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Allah berfirman, uktub kulla maqadiril khalaq. Tulislah semua ketetapanku terhadap ciptaanku. Nabi Muhammad ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah bukan? Berarti ternyata belum diciptakan saat itu. Ya, jadi itu hadisnya sahih. Ayatnya juga ada, bisa dicek itu ayatnya. Dan Quran, ya kalau ada hadis yang apalagi dia dari awal sudah diperselisihkan kesahihan, terus bertentangan dengan ayat Quran, berarti ya hadis itu semakin kuat dugaannya dia adalah dhaif. Jadi jelas yang paling pertama-tama Allah ciptakan adalah antara tiga, arsy atau air atau pena. Dari sini ulama selisih pendapat. Ada yang lebih mendahulukan arsy, ada yang lebih mendahulukan air, ada yang lebih mendahulukan pena. Tapi yang jelas tiga inilah yang paling awal-awal, bukan Nur Muhammad. Nah, itulah kenapa saya lebih cenderung ya menolak hadis tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Ladies first dulu. Ini menyikapi itu Ustaz yang tadi di pengadilan bahwa banyak istri minta cerai kepada suaminya karena tidak sholat. Itu Ustaz, misalnya Ustaz ya, suami ini diberi contoh anaknya sholat. Diberi contoh anaknya sholat. Iya, sholat. Dan juga misalnya istrinya bilang dan mertua dan bapaknya tuh juga memberi contoh. Tapi tetap nggak mau sholat, itu gimana sikap Ustaz? Nah, justru itu aneh sekali kan, ada manusia begini. Sama bapaknya nggak ngaruh, sama anaknya nggak tersentuh, sama istrinya juga nggak diambil sebagai nasihat. Coba bayangkan, sekeras apa hati orang ini. Dan ingat, sholat itu penting banget loh. Ya, jangan kaget kalau sebagian ulama sampai mengklaim orang yang nggak sholat itu sudah kafir. Entah motif apapun dia. Mau malaskah? Ataukah udah nggak yakin dengan kewajibannya? Itu contoh yang kami kutip dalam mazhab Hambali.
Mazhab Hambali menyatakan orang kalau nggak sholat, mau apapun motifnya, pokoknya sudah kafir. Dan sebab kafir itulah kenapa menjadi izin syar'i untuk cerai. Adapun kalau jumhur, memang mereka berpandangan untuk hadis yang Nabi berbunyi, "Faman tarakaha faqad kafara au asyraka." Barang siapa meninggalkan sholat dia telah kafir atau musyrik. Menurut jumhur itu hadisnya diterangkan lewat hadis yang lain, yaitu maknanya adalah bukan benar-benar ninggalin total, tapi ninggalin jika meyakini sudah tidak lagi wajib. Makanya kenapa jumhur berpandangan orang yang nggak sholat karena malas, dia masih muslim. Yang sudah meyakini nggak lagi wajib, itu yang disepakati semua ulama, dia murtad. Sampai sini jelas ya? Jadi yang disepakati adalah kalau sudah nggak lagi meyakini wajibnya, itu murtad. Tapi kalau ada orang nggak sholat ditanya, lagi nggak dapat hidayah nih, atau aneh malas, wajib nggak sholat? Wajib sih, cuman aneh malas, kayak gitu kadang-kadang. Nah, maka pernyataan ini mengundang ulama berbeda pandangan. Kalau ulama mazhab Hambali, udah tetap kafir dia. Sesimpel itu. Tapi jumhur mengatakan tidak. Nah, kita bukan sedang bahas tentang mana yang lebih kuat, cuman apakah enggak kita khawatir ketika sebagian ulama mengatakan dia sudah kafir. Karena kita enggak tahu yang di sisi Allah itu yang mana yang benar. Ingat, ini ranah ijtihad ulama, yang kata Nabi, yang benar dapat 2 pahala. Yang salah tetap dapat pahala, tapi cuma 1. Artinya nanti akan terbukti di yaumil qiyamah mana yang ingin Allah kehendaki. Jangan-jangan yang benar yang kita klaim itu minoritas. Jangan-jangan yang salah justru jumhur ulama. Kita nggak tahu. Itu masalah khilaf. Itulah kenapa jumhur ulama nggak mengatakan, "Pak, Anda minoritas, Anda salah." Enggak. Karena ranahnya ijtihad memang begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya dengan adanya pendapat sebagian ulama sudah kafir, harusnya dia lebih khawatir. Ya. Makanya sampai kalau boleh kita bilang, Allah saja dia nggak takut, apalagi sama manusia. Ya kan? Sama Allah aja dia udah ngebohong. Kan janji itu sama Allah ingin ibadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, dia tuh diciptakan buat ibadah. Dan dia tuh tahu ayat itu, ini ayat sampai nonis aja hafal, Pak. Makanya tuh ditemukan tuh beberapa misionaris itu nyeleweng-nyelewengin ayat Quran. Dia hafal sebagian ayat Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu anak kecil, nonis pun juga hafal ayat ini. Malulah kita muslim kalau nggak tahu ayat ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Dan ibadah yang paling utama itu apa? Sholat. Ya makanya ini hatinya keras banget. Keras sekali nih. Ya. Makanya justru syariat memberi solusi. Daripada di kemudian hari lebih buruk lagi, apalagi anak-anak. Karena begini ya Mas, kita yang mengingatkan belum tentu imannya tinggi terus. Kita tuh akui, kita tuh fluktuatif juga, pasang surut. Anak-anak hari ini ngingetin, boleh jadi besok malah mengikuti, kita nggak tahu. Makanya lah kenapa ada izin dari syariat untuk cerai. Makanya justru dengan pertanyaan tadi malah makin kuat itu alasan bercerai. Karena tadi udah mental nasihat orang tua, istri juga demikian, anak sudah ngasih contoh. Bahkan kadang lucunya apa? Anaknya masuk pesantren, bapaknya nggak sholat, lagi liburan debat. Si anak ngingetin ayahnya lagi liburan, si bapak bilang anaknya, kamu saya sekolahin bukan buat debatin papa gitu. Kadang lucu begitu. Mau dan punya cita-cita anaknya jadi ya Allah. Kalau ingin anaknya jadi ulama, kita dulu yang membenarkan dirinya. Itu kira-kira. Ya jadi tetap itu izin syar'i untuk yang namanya bercerai. Gitu. Ada lagi ibu tadi? Terakhir kali. Gimana? Terakhir ya? Silakan. Saya kan selalu dengan anak-anak kecil ya Pak, anak-anak TK. Ada seorang anak bertanya, kenapa dia warna kulitnya nggak seperti ayah dan bundanya, gelamin gitu ya Pak.
bersih gitu. Dia sendiri berwarna kulit yang gelap gitu. Tapi saya nggak bilang dia hitam gelap lah. Nah, setelah dia bertanya, saya kan nggak ngerti nih gimana jawabnya ya. Kalau saya bilang sama dia yang saya ngerti aja, kalau kulit gelap itu lebih kuat daripada kulit yang putih. Saya mengatakan seperti itu. Itu gimana Pak menurut Islami gitu menjawabnya pertanyaan seperti itu? Poinnya saya belum dapat, Bu. Jadi anak itu kulitnya gelap. Iya. Ayah dan bundanya tuh jernih gitu loh. Terus. Jadi yang dia tanya, kenapa ya Eyang kulit aku ini seperti ini gelap, tapi ayah bundaku putih bersih gitu. Iya. Jadi saya bingung juga jawab gimana ya gitu. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan tuh di mana Nabi Adam di tempat-tempatan dari tanah-tanah. Termasuk Tanah Abang tadi kan. Iya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Masya Allah di Al-Wahyu ya. Kajiannya sampai bahas kulit-kulit ya. Sampai bahas glowing atau enggak ini kan. Jadi ya pertama sih ya kita kan lihat zohirnya aja Bu ya. Maksudnya masalah ini pertama masalah tentang orang yang saya tidak kenal. Ya boleh jadi kan sebenarnya karena dia banyak main siang-siang kan kita nggak tahu nih. Cuman poinnya adalah kalau misalkan ya ternyata dia juga nggak begitu, nggak panas-panasan, memang dari lahir itu kulitnya gelap dan seterusnya. Mungkin ada baiknya kita hayati lagi peristiwa yang terjadi di zaman Nabi dulu. Ketika dulu Nabi itu punya anak angkat atau anak adopsi yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dulunya budak, ya, dan budaknya ini karena unsur ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi Zaid ini dulu lagi sama ibunya main ke kampung bapaknya, ternyata kampung bapaknya diserang sama orang-orang Arab, sekumpulan troops ya, menyerang dan seperti umumnya namanya menyerang, diambil harta dirampas. Anak-anak dan perempuan ditawan. Zaid termasuk yang kena. Akhirnya apa? Dijual di Mekah. Jadi budak. Itu asal usul tuh kronologi ya. Kenapa dia jadi anak angkat Nabi tuh. Kemudian ya dibeli oleh keponakannya Ibunda Khadijah. Harapannya, oh ini hadiah buat bibi saya. Dia senang, dia cinta sama bibinya. Sayanglah sama bibinya. Ya kan? Maka sesayang itu dia, maka dia hadiahkan budak Zaid ini kepada Ibunda Khadijah. Terus Nabi nikah sama Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah pun sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Harisah diserahkan kepada Nabi. Terserah bagaimana. Ternyata Nabi sama Zaid akrab banget. Kayak bapak sama anak. Dan memang Nabi kita perannya itu adalah menjadikan manusia yang awalnya menyembah manusia yang lain. Berubah menjadi menyembah Tuhannya manusia. Maka akhirnya Nabi bebaskan Zaid. Setelah dibebaskan ya udah, Nabi mengklaim ini anak saya, ini anak saya. Bahkan sampai Nabi bilang Zaid bin Muhammad, binnya itu sampai dialamatkan kepada Rasulullah. Disitulah Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u li abaihim huwa aqsatu indallah. Muhammad, panggillah dia tetap dengan bin bapaknya. Itu lebih adil menurut syariah. Akhirnya Nabi semenjak diingatkan oleh Allah memanggilnya tetap Zaid bin Harisah. Zaid makin tumbuh dewasa. Suatu ketika dalam musim haji ternyata omnya Zaid yang asli itu yang di kampung bapaknya lagi pergi haji juga. Lagi tawaf ngelihat Zaid, anak yang dari dulu dicari, yang hilang, yang ditawan oleh pasukan tuh. Ketemu langsung di situ, Bang. Datang ke si Zaid. Ya Allah, kangen-kangen lah gitu kan. Tapi Zaid sudah sangat sayang sama siapa? Rasulullah SAW. Lu bayangin, walaupun itu cuma bapak asuh, tapi kita tahu kan kayak apa Nabi gitu loh.
akhlaknya, budi pekertinya. Anas aja yang cuma jadi asisten rumah tangga ART 10 tahun, ceritanya apa? Nabi itu nggak pernah meninggikan suara pada saya, nyuruh-nyuruh saya begini, atau kalau saya sudah berbuat, Nabi komentari begini, kenapa kamu nggak bikin begini caranya? Nggak pernah Nabi. Segitunya ya sama pembantunya. Loh, kita apa kabar sama pembantu kita? Marah-marah, kamu nih, pembantu pengen naik gaji, oh kamu nih kerja belum becus. Nabi sama anak saya begitu, apalagi sama anak, sama istri, sama anak angkatnya, lebih lembut. Makanya omnya ini melapor kepada ayahnya di sana di kampung. Terus akhirnya datang lagi, bawa duit banyak, ingin nebus Zaid. Nabi bilang apa? Udah terserah Zaid aja mau kemana. Kalau memang Zaid maunya sama kalian, silahkan ambil, saya nggak perlu tuh duit-duit itu. Ternyata Zaid pilih siapa? Pilih Rasul. Sampai dibilang sama omnya, kamu nih anak gak bener, bapakmu udah datang jauh-jauh, kamu malah pilih sama dia. Ya, tapi kata Zaid, tidak ada yang lebih baik mengurusnya daripada Rasulullah. Nah, makin cintalah Nabi sama Zaid. Nah, terus apa lagi yang terjadi? Rasul dulu waktu lahir itu ada wanita yang sangat berjasa dalam kehidupannya. Tahu gak Bapak Ibu siapa namanya? Namanya Barokah binti Sa'labah, yang lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Siapa namanya? Kebayang ya, udah tua kan? Iyalah, orang Nabi lahir dia ikut membantu persalinan. Ummu Aiman sudah tua. Tapi Allah menyampaikan kepada Nabi, Ummu Aiman adalah wanita penghuni surga. Yang menarik apa? Nabi bilang kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau nikah sama wanita penghuni surga? Zaid langsung mau menikahi siapa? Ummu Aiman. Jelas sampai sini? Jadi usianya padahal muda, tapi nikahi wanita tua. Kenapa coba? Karena penghuni surga. Dan pernikahan itu langgeng sampai ke surga. Siapapun yang pasangannya ada ahlul jannah, berarti nanti dia juga masuk surga. Makanya dia demi meraih surga itu, apalah bertahun-tahun di dunia gitu kira-kira. Nggak apa-apa lah orang kata istrinya tua, udah nggak bisa punya anak, punya anak, namanya Usama. Nah, Usama ini warna kulitnya beda. Warna kulitnya beda. Bagaimana perbedaannya? Begini, Zaid itu warna kulitnya nggak begitu hitam. Ayahnya nih berarti. Tapi Ummu Aiman kulitnya hitam, putih ketemu hitam. Kira-kira kan kayak kopi susu gitu ya. Coklat itu kan. Ternyata Usama ini warna kulitnya beda. Ya, inilah yang membuat akhirnya masyarakat Quraisy ngomongin, biasa gosip, apalagi nggak suka sama Rasulullah, udahlah jadi bahan omongan, gunjingan, kayaknya bukan anaknya deh, gitu kira-kira, mungkin anak yang lain. Wah, udah dah habis kalau di masyarakat kita mah yang beginian, Mbak. Diomongin di grup WA, dijadiin status lah, wah macam-macam, sampai dituntut tes DNA pula tuh. Makanya akhirnya Rasulullah SAW bahagia banget ketika kapan? Suatu ketika Usama sama Zaid ini tidur berdua di Masjid Nabawi. Nah, lagi tidur semuanya ketutupan pakai kain tuh wajah, sisa telapak kaki. Abu Bakar lewat. Dan Abu Bakar tuh punya skill di tengah masyarakat dulu. Dia tuh bisa tahu nasab orang dan bisa mengetahui ini dari hubungan genealoginya atau tidak, garis keturunan atau tidak, hanya dengan melihat telapak kaki. Itu nggak tahu saya skillnya kayak apa itu. Kalau di kita ada apa nggak, saya nggak tahu. Ya.
Saya nggak tahu di kita ada apa enggak. Dan ini bukan dukun ya. Ini bukan klinik. Kita bicara tentang siapa? Abu Bakar. Yang bahkan sebelum masuk Islam aja tidak pernah menyembah patung. Beliau nggak pernah melakukan kesyirikan. Jadi Abu Bakar bilang apa? Kaki ini berasal dari kaki yang ini. Dia nggak ngelihat siapa orangnya. Nabi mendengar itu tuh. Nabi mendengar bahagia banget karena Nabi tahu siapa yang lagi langsung Nabi umumin ke orang-orang. Abu Kuhafa, Ibnu Abi Kuhafa itu panggilannya Abu Bakar. Ibnu Abi Kuhafa, anaknya Abu Kuhafa. Bilang bahwasannya Usama anaknya bahagia banget. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Karena yang ngomong memang ahlinya. Memang praktisi di dunia itu. Sama kayak kalau kita bingung, kita ke sini atau ke sini. Urusan apa? Kesehatan. Ya tanya dokter aja lah. Akhirnya dokter memutuskan, oh ini seneng nggak kita? Ternyata sesuai dengan kita. Kenapa? Ada dasarnya yang ngomong karena masalah kesehatan. Fas'alu ahla dzikrinya itu adalah pada dokter untuk urusan kesehatan. Ini juga sama. Dulu ketika mereka ngomong gitu, Abu Bakar bilang, ini dari ini. Akhirnya orang nggak punya kata-kata lagi. Akhirnya semua mengakui Usama anaknya Nah itu kira-kira. Ya, jadi maksud kami adalah kalau sepanjang anak itu memang ada foto lahirnya dulu, memang anak dari orang tuanya, bukan anak siapa-siapa gitu kan. Ada bukti dia dulu ini, ya tenangkan saja anak itu dengan hal-hal seperti ini. Ya, manakala kamu dulu alay kali, anak layangan, tengah siang bolong, panas-panasan, oh ya, mungkin kayak gitu. Maksudnya intinya ini ada dulu di zaman Rasulullah SAW. Itu mungkin bisa kita jadikan ya dasar untuk hal-hal seperti ini. Jadi nggak perlu risau lah ya. Kalau memang sudah ada bukti-buktinya dulu tumbuh kembang bersama orang tuanya, itu sudah cukup menjadi dasar dia adalah anak dari orang tuanya saat ini. Nggak perlu bingung apalagi tes DNA gitu kan. Kecuali kalau ada indikator-indikator lain ya, itu nanti kita bicarakan lanjutnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita cukupkan, kita akhiri dengan melafalkan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.